Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tetangga Story, tempat di mana kisah-kisah tersembunyi jadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan menginspirasi. Jangan lupa juga tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Karena sholawat adalah tanda cinta, dan cinta kepada baginda Rasulullah tidak pernah membuat kita rugi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menikah tanpa cinta? Bahkan lebih dari itu, bagaimana jika pernikahan itu terjadi karena kamu harus merawat seseorang yang lumpuh, bukan karena kamu mencintainya, tapi karena ada alasan lain yang belum kamu pahami? Kenapa seorang wanita Indonesia bisa sampai dinikahkan dengan majikannya sendiri di negeri orang? Dan siapa sebenarnya lelaki lumpuh yang membuat kisah ini menyentuh hati begitu banyak orang? Simak kisah ini sampai selesai. Karena akhirnya, kamu akan tahu bahwa cinta sejati bukan selalu dimulai dengan suka, tapi dari ketulusan yang diuji oleh keadaan. Namanya Nurul Latifah, tapi orang kampung lebih sering memanggilnya Nur saja. Gadis 22 tahun asal Bojonegoro ini dikenal sederhana dan penurut. Saat ekonomi keluarganya runtuh karena ayahnya jatuh sakit, Nur memutuskan jadi tenaga kerja wanita. Ia diterima oleh sebuah agen resmi dan diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi. Namun, ada hal yang tidak ia duga. Sesampainya di sana, Nur tidak ditempatkan di rumah besar layaknya TKW lainnya. Ia dikirim ke sebuah villa kecil di pinggir kota, jauh dari rumah majikan utamanya. Di villa itu, hanya ada satu orang yang harus ia rawat, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun bernama Salman bin Ibrahim. Salman bukan pria biasa. Ia anak kedua dari keluarga saudagar yang sangat kaya di Riyadh. Namun 2 tahun sebelum Nur datang, Salman mengalami kecelakaan hebat yang merenggut nyawanya secara mental, walau tubuhnya masih hidup. Ia mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah dan trauma berat yang membuatnya enggan bicara dengan siapapun. Bahkan ibunya sendiri tidak bisa menatap matanya lebih dari 1 menit. Villa itu sunyi. Hanya suara jam dinding dan langkah kaki Nur yang kadang terdengar menyapu lantai. Salman duduk di kursi rodanya. Dia menatap keluar jendela. Ia seperti patung yang bernapas. Awal-awal Nur merasa canggung. Ia hanya bisa bertanya hal-hal kecil, seperti, "Mau makan sekarang, Tuan?" Atau, "Saya akan lap badan Anda, boleh ya?" Tapi Salman tidak pernah menjawab. Hanya sesekali melirik. Lalu kembali diam. Nur mulai berbicara sendiri, mencoba menghidupkan suasana. Ia menceritakan soal kampungnya, soal adik-adiknya yang lucu, soal ibunya yang jago masak rawon. Ia menyapu sambil bersenandung lagu Jawa, berharap bisa sedikit mencairkan suasana. Namun, tak pernah ada respon. Hingga suatu malam, saat Nur melantunkan ayat pendek dari Al-Quran sebelum tidur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Senes. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap Nur dengan mata yang tak lagi kosong, tapi juga tidak bicara. Ia hanya menggenggam pelan sandaran kursi rodanya, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tertahan di tenggorokan. Dan disitulah, semuanya mulai berubah. Setelah malam itu, Nur mulai menyadari bahwa Salman bukan sepenuhnya tertutup. Ia hanya luka. Terlalu dalam. Terlalu berat untuk dijelaskan dengan kata. Tapi dari tatapan matanya, Nur tahu, ia mendengar, ia merasakan, dan yang paling penting, ia mulai percaya. Sejak itu, Nur memperlakukan Salman bukan lagi seperti majikan, tapi seperti manusia biasa yang sedang kehilangan arah. Ia menyuapi dengan lebih lembut, menyeka tubuh Salman dengan lebih pelan, dan mulai sering membacakan cerita dari buku-buku Islami ringan yang ia bawa dari Indonesia. Suatu siang, saat Nur sedang menyuapkan sup ke mulut Salman, tangan Salman tiba-tiba bergerak. Pelan, tapi jelas. Ia mencoba menggenggam sendok yang dipegang Nur. Subhanallah. Gumam Nur, hampir tak percaya. "Tuan, Anda bisa gerakan tangan." Salman mengedipkan mata 2 kali. Itu pertama kalinya Salman memberi respon yang nyata. Nur bergegas menghubungi dokter keluarga. Pemeriksaan dilakukan. Dokter terkejut. Kemajuan itu tidak pernah terjadi sebelumnya, meski dengan terapi intensif.
Dan kini, hanya dalam waktu singkat setelah diasuh oleh seorang gadis kampung sederhana, tubuh Salman mulai merespons. Hari-hari selanjutnya, Salman mulai lebih aktif secara perlahan. Ia mulai belajar mengeja kata, meski dengan suara pelan dan kaku. Dan di balik segala keterbatasannya, ia mulai mengucapkan satu kata pertama yang membuat Nur tercekat. Nur. Nama itu diucapkan dengan pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat hati Nur mencelos. Ia menatap Salman, lalu menunduk. Bukan karena malu, tapi karena matanya berkaca-kaca. Tuan, saya hanya ingin bantu. Tidak lebih. Tapi sejak saat itu, sesuatu tumbuh perlahan di antara dua jiwa yang sama-sama hancur. Satu karena kecelakaan. Satunya lagi, karena hidup yang keras. Suatu hari, datanglah ayah Salman, Syekh Ibrahim, pria parubaya yang tegas dan karismatik. Ia memanggil Nur ke ruang tamu villa. Aku tahu kamu bukan perempuan biasa, ucap Syekh Ibrahim sambil menyeruput kopi. Salman kembali bicara karena kamu. Dan aku punya permintaan yang mungkin akan kamu tolak. Nur menunduk sopan. Apa permintaan itu, Syekh? Menikahlah dengan anakku. Salman ingin kamu menjadi istrinya. Dek. Darah Nur terasa naik ke kepala. Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar. Hatinya berontak. Ia bukan siapa-siapa. Bukan bagian dari keluarga kaya. Hanya seorang TKW. Apa mungkin? Aku tahu ini tidak biasa, lanjut sang Syekh. Tapi Salman sendiri yang memintanya. Dan jika kamu setuju, aku akan membebaskanmu dari semua kontrak. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Nur kembali ke kamarnya malam itu tanpa bicara sepatah kata pun. Ia menangis di sajadah. Tak tahu harus memilih dengan logika atau nurani. Ia tak mencintai Salman. Tapi ia juga tak tega membiarkannya sendiri. Ia merasa seperti dilempar pada pilihan yang tak punya jalan keluar. Dan ketika fajar tiba, Nur menatap cermin kecil di kamar. Di balik wajah lelah itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka. Keberanian untuk mengorbankan diri demi seseorang yang sangat membutuhkannya. Ia mengambil wudhu dan memantapkan hati. Pernikahan itu berlangsung di sebuah ruangan sederhana di dalam villa. Tak ada pelaminan, tak ada undangan, tak ada musik atau bunga. Hanya Syekh Ibrahim sebagai wali, seorang ustadz sebagai penghulu, dan dua saksi dari kalangan keluarga. Nur mengenakan gamis putih pinjaman dari istri sepupu Salman. Wajahnya tertutup cadar tipis, dan tangan mungilnya gemetar saat ijab kabul dilafalkan. Salman hanya duduk di kursi rodanya, dengan wajah pucat tapi mata yang menatap Nur begitu dalam. Meski tak ada tawa, suasana terasa hikmat. Ada aura aneh dalam ruangan itu. Antara haru, ragu, dan takdir yang tak bisa dihindari. Setelah akad selesai, Salman mengangkat tangan dengan susah payah. Nur mendekat, dan untuk pertama kalinya, Salman menggenggam tangan istrinya sendiri. Jemarinya lemah, tapi genggamannya tulus. Terima kasih, bisik Salman lirih. Nur hanya tersenyum kecil. Tak menjawab. Ia belum tahu harus merasa bahagia, sedih, atau takut. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya kini berubah selamanya. Hari-hari setelah pernikahan itu tidak serta-merta menjadi bahagia. Nur masih tidur di ruangan terpisah. Ia tetap merawat Salman seperti sebelumnya, tapi kini dengan status baru, istri. Ia mulai membacakan Al-Quran setiap malam di sisi ranjang Salman. Mulai menyuapi dengan sentuhan lebih hangat. Dan ketika Salman merasa frustasi dengan terapinya, Nur akan memegang pundaknya dan berkata lembut, "Kita bisa pelan-pelan, suamiku." Satu malam, setelah selesai membacakan surat Ar-Rahman, Nur menutup mushafnya. Salman menatap langit-langit kamar dan bertanya pelan, "Kenapa kamu mau menikah denganku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menyayat hati Nur. Ia menunduk, menahan tangis, lalu menjawab lirih, "Karena saya tahu seseorang tidak akan pernah benar-benar cacat kalau masih punya hati yang hidup." Salman terdiam lama, lalu berkata, "Kamu yang hidupkan hatiku kembali, Nur."
Kalimat itu menghujam perasaan Nur. Ia menutup wajah dengan tangan, menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin ia mulai merasakan cinta. Cinta yang tidak hadir dari pandangan pertama, tapi dari luka-luka yang dipeluk bersama. Seiring waktu, kondisi Salman perlahan membaik. Ia mulai bisa berdiri dengan alat bantu, mulai belajar bicara dengan lebih lancar. Dan yang paling ajaib, ia mulai tersenyum. Senyum yang dulu hilang sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Dan semua itu karena Nur. 3 bulan setelah pernikahan itu, kehidupan Nur dan Salman mulai menemukan ritmenya sendiri. Meski pernikahan mereka masih penuh penyesuaian, tapi setiap harinya ada kemajuan, baik fisik maupun perasaan. Salman mulai bisa duduk di kursi biasa selama 2 jam sehari. Ia bahkan mulai belajar menulis kembali, meski masih dengan tangan kiri karena saraf tangan kanan belum sepenuhnya pulih. Nur sabar menemaninya, menyalakan semangat setiap kali Salman merasa ingin menyerah. Namun di balik semua itu, hati Nur tak pernah benar-benar tenang. Ia masih menyimpan satu kegelisahan yang tak pernah ia ucapkan. Keluarganya di Indonesia. Ia belum memberitahu mereka tentang pernikahan ini. Bukan karena malu, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Ia hanya sesekali mengirim uang lewat agen, dan bilang bahwa ia bekerja sebagai perawat pribadi. Tidak lebih. Hingga suatu sore, saat ia sedang mencuci buah di dapur, datanglah kurir yang membawa surat dari Indonesia. Surat itu dikirim oleh adik bungsunya, Dina, dengan tulisan tangan yang khas dan sedikit berantakan. Nur membuka surat itu perlahan. Dan saat membacanya, tubuhnya lemas seketika. "Kak Nur, Bapak sudah tidak kuat menahan sakit. Beliau sering menyebut namamu dalam doa. Kami rindu. Kak, kalau kakak bisa pulang, pulanglah sebentar. Bapak ingin melihatmu sekali saja sebelum Allah memanggil." Nur menutup surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya berkecamuk. Ia menatap langit senja dari jendela dapur, dan di dalam hatinya, perih luar biasa. Malamnya, Nur duduk di sisi tempat tidur Salman. Wajahnya muram, tak seperti biasanya. "Ada apa?" tanya Salman pelan. Nur menarik napas panjang, lalu menceritakan isi surat itu. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha menahan suara. "Aku ingin pulang, meski hanya seminggu. Tapi kalau tidak diizinkan, aku pun akan ikhlas." Salman menatap wajah istrinya lama. Lalu ia meraih tangan Nur, menggenggamnya. "Kamu bukan pembantu di rumah ini, Nur. Kamu istriku. Dan kamu bebas pulang, kapanpun kamu mau." Nur tersentak. "Tapi bagaimana dengan perawatanmu? Siapa yang akan menggantikan aku?" Salman tersenyum kecil. "Aku akan bertahan seminggu tanpamu. Tapi ayahmu belum tentu bisa bertahan seminggu tanpa melihatmu." Ucapan itu menghantam batin Nur seperti gelombang besar. Ia tak sanggup membalas dengan kata. Ia hanya memeluk Salman erat, dan malam itu ia menangis di dadanya. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Karena lelaki yang dulu tak bisa bicara, kini menjadi suami yang sangat memahami. Dan besok paginya, tiket ke Surabaya telah dipesan atas nama Nur Latifah binti Kasman. Pagi itu, Riyad berselimut kabut tipis ketika Nur melangkah keluar villa. Ia mengenakan abaya hitam dan membawa koper kecil. Salman menatap dari balik jendela. Diam tak berkata, hanya mengangkat tangan memberi salam. Hati Nur perih. Tak mudah meninggalkan suami yang baru mulai bisa tersenyum. Tapi rindu pada ayahnya seperti bara yang terus membakar dada. Ia naik ke mobil yang telah dipesan Salman, lalu menuju bandara dengan doa tak henti-henti dipanjatkan di dalam hati. Setibanya di Bojonegoro, Nur langsung disambut tangis oleh ibunya dan adik-adiknya. Rumah mereka sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, berkat kiriman uang yang Nur kirim selama bekerja. Tapi wajah ibunya tampak tirus, dan suasana rumah muram. "Ayahmu di kamar belakang, Le," ucap ibunya lirih. Nur bergegas. Di balik pintu kayu lapuk itu, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan. Ayahnya, yang dulu begitu kuat,
kini terbaring lemah dengan tubuh kurus dan nafas yang berat. Saat Nur mendekat dan memanggil, "Pak, ini Nur, Pak." Sang ayah membuka mata perlahan. Mata itu berbinar sekejap, seperti menemukan cahaya di tengah gelap. "Nur, anakku, kamu pulang juga," gumamnya lirih. Nur menggenggam tangan ayahnya, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Nur baru bisa datang, Pak." Nur nggak tahu kalau seberat ini. Ayahnya tersenyum, meski sangat lemah. "Bapak bangga. Kamu anak yang kuat. Allah kasih keberkahan lewat kamu, Nur." Malam itu, Nur tidur di sisi ayahnya, memijat pelantangannya, membacakan ayat-ayat Quran seperti yang dulu ia lakukan pada Salman. Tapi kali ini, ia tahu waktu mereka tak banyak. Dan benar saja, 3 hari setelah kedatangannya, tepat saat fajar berkumandang, ayah Nur menghembuskan nafas terakhir. Wajahnya tenang, tersenyum, seperti orang yang sudah lama menunggu anaknya pulang. Pemakaman berlangsung hikmat. Tetangga datang ramai-ramai. Banyak yang menangis, karena Pak Kasman memang dikenal baik hati dan sering membantu warga meski dirinya sendiri kekurangan. Setelah 7 hari tahlilan, Nur kembali ke Riyadh. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tak lagi datang sebagai perempuan yang membawa beban. Ia kembali sebagai istri yang sudah melepas masa lalu, dan siap menjemput masa depan. Salman menyambut Nur di teras villa dengan senyum yang hangat. Ia kini bisa berdiri sebentar tanpa alat bantu, meski masih ditopang kursi di belakangnya. "Kamu tambah kurus," ucap Salman pelan. Nur tertawa kecil. "Kamu juga tambah tinggi berdirinya." Mereka saling berpandangan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Nur mencium tangan suaminya. Bukan karena kewajiban, tapi karena rasa yang akhirnya tumbuh. Cinta itu akhirnya menemukan rumahnya. Beberapa bulan setelah kepulangan Nur dari Indonesia, hubungan rumah tangganya dengan Salman berubah menjadi lebih hangat dan penuh kasih. Salman tak lagi hanya menjadi sosok majikan atau pasien, tapi benar-benar menjadi suami yang hadir secara utuh. Ia mulai mengikuti kajian daring, kembali menulis jurnal pribadi, bahkan sesekali bercanda kecil dengan Nur. Dalam waktu singkat, kehangatan itu tumbuh menjadi kebiasaan. Seperti saling menyuapi di waktu sarapan, atau berjalan pelan di taman belakang saat matahari mulai condong ke barat. Namun, di balik semua itu, Salman masih menyimpan sesuatu. Satu malam, saat Nur sudah tertidur, Salman duduk di ruang kerja dengan wajah tegang. Ia menatap layar laptop yang menampilkan email yang belum pernah ia buka di depan siapapun. Dari ayahnya. "Salman, kalau kamu baca ini, artinya kamu sudah menikah dengan Nur. Sekarang waktunya kamu tahu yang sebenarnya. Tentang mengapa kami memilih Nur, dan bukan wanita lain." Tangan Salman gemetar. Ia melanjutkan membaca surat panjang itu. Dalam surat itu, Syekh Ibrahim mengungkapkan bahwa Nur bukanlah perempuan yang dipilih secara acak dari agen tenaga kerja. Jauh sebelum Nur dipekerjakan, Syekh Ibrahim sudah mencari seorang perempuan yang bisa menyembuhkan luka anaknya, bukan dengan uang, tapi dengan hati yang bersih dan tulus. Nur adalah anak dari Kasman, seorang guru mengaji yang dulu menolongku saat aku terluka dalam perjalanan dakwah di Jawa Timur. Beliau menampungku tanpa pamrih, mengobatiku, dan mengajariku makna sabar. Aku berhutang nyawa padanya. Dan saat aku tahu anak beliau menjadi TKW karena tekanan ekonomi, aku tahu, ini saatnya membalas budi. Salman menutup email itu dengan nafas terengah. Ia tak tahu apakah harus marah, atau justru bersyukur. Selama ini ia mengira pertemuannya dengan Nur adalah takdir semata. Tapi ternyata, ada bagian dari cerita ini yang sudah ditulis jauh sebelum mereka saling mengenal. Keesokan harinya, Salman duduk berdua dengan Nur di halaman taman. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu berkata pelan, "Aku ingin cerita sesuatu, tentang kenapa kamu bisa ada di rumah ini." Nur menatap suaminya dengan pandangan penasaran. Salman mulai menjelaskan perlahan, tentang email itu, tentang hutang budi ayahnya pada Pak Kasman, tentang maksud tersembunyi di balik keputusan mempekerjakannya, dan akhirnya, menikahinya. Nur terdiam lama.
Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, aku bukan dipilih karena kebetulan. Salman menggeleng. Kamu dipilih karena Allah sudah menggariskan jalanmu. Lebih dulu dari yang kita sangka. Nur menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Berarti ini memang bukan cerita cinta biasa. Ini bagian dari takdir. Salman mengangguk. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, aku tidak tahu apakah kamu mencintaiku atau tidak, tapi aku tahu, aku sudah mencintaimu dengan segenap hatiku. Nur menunduk pelan. Air matanya mengalir tenang. Aku pun tak tahu kapan mulai mencintaimu. Tapi malam ini, aku yakin, aku sudah jatuh hati padamu sepenuhnya. Dan malam itu, langit Riyadh menjadi saksi dua hati yang terluka kini saling mengobati, bukan karena rencana manusia, tapi karena kasih sayang Allah yang mengatur segalanya. 2 tahun telah berlalu sejak Nur menikahi Salman. Kini, villa tempat mereka tinggal bukan lagi rumah yang sunyi dan dingin, melainkan rumah yang hangat, penuh tawa, dan doa-doa yang dilantunkan setiap malam. Salman kini sudah bisa berjalan tanpa alat bantu selama beberapa menit. Ia bahkan ikut program terapi intensif di Dubai selama 3 bulan, didampingi Nur. Setiap perkembangan yang ia capai tak lepas dari peran besar istrinya. Namun kebahagiaan mereka bukan hanya pada kesembuhan fisik. Nur kini sedang mengandung anak pertama mereka. Perutnya mulai membuncit, dan setiap pagi Salman akan menempelkan telinga ke perut itu, mendengarkan detak kecil yang membuatnya merasa hidup kembali. Anak ini akan lahir dengan banyak cerita. Ya? Bisik Salman sambil tersenyum. Nur mengangguk pelan. Ia akan lahir dari seorang ayah yang dulu lumpuh, dan seorang ibu yang dulu hanyalah pembantu. Salman mencium tangan istrinya. Tapi yang Allah angkat derajatnya bukan karena gelar atau uang, tapi karena kesabaran dan keikhlasan. Suatu sore, Salman mengajak Nur ke sebuah taman kecil yang baru dibangun di belakang villa. Ia sudah lama menyiapkannya diam-diam. Di tengah taman itu ada bangku panjang dari kayu jati, dan di sekelilingnya tumbuh bunga melati serta mawar putih. Tempat ini, aku bangun untuk kita duduk saat tua nanti, ucap Salman. Nur menatap taman itu dengan mata berkaca. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma harum dari bunga-bunga yang baru tumbuh. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, Salman, ujar Nur dengan suara bergetar. Salman menoleh dan menggenggam tangan istrinya erat. Aku pun tidak pernah menyangka, wanita yang dulu menyuapi aku di kursi roda, akan menjadi cahaya di seluruh hidupku. Langit Riyadh sore itu dihiasi semburat jingga yang lembut. Burung-burung kecil berkicau di antara ranting pohon zaitun muda yang baru ditanam. Di taman kecil itulah, 2 jiwa yang sempat terpuruk, kini tumbuh kembali. Bukan dengan mewahnya dunia, tapi dengan ketulusan, cinta, dan rencana Allah yang tak pernah bisa ditebak manusia. Di taman kecil itu, cerita cinta mereka akan terus tumbuh, seperti bunga-bunga yang perlahan mekar meski hidup di tengah padang pasir.